إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ini, dan di antara nikmat yang kita syukuri adalah nikmat Islam. Nikmat kita berada di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, agama ini adalah agama yang sempurna, satu-satunya agama samawi yang Allah turunkan secara sempurna dan Allah jaga kesempurnaannya sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini, yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku pun telah ridha Islam menjadi agama kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama Islam di atas agama-agama yang lainnya, ya, sebagai agama yang sempurna, kemudian agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar ayat ini, seandainya ayat ini turun di kalangan mereka, mereka akan menjadikannya sebagai hari perayaan, hari raya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Namun tidak diturunkan di agama mereka, namun diturunkan di dalam agama Islam. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala yang mengatakan, menafsirkan di dalam hadis, di dalam ayat ini, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat ibadah yang baru kemudian menganggapnya baik, maka sungguh ia telah menuduh Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan agama dengan sempurna. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, karena pada saat itu, pada saat Nabi SAW hidup, risalah Islam itu telah sempurna. Fama lam yakun yawma idzin dinan, maka apa saja yang pada saat itu, pada saat Nabi hidup itu bukan termasuk di dalam agama Islam, falam yakun yawma dinan, maka pada hari ini juga itu tidak termasuk di dalam agama Islam. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan yang terkait sempurnanya agama Islam ini, sempurnanya risalah ini, dan beliau telah menyampaikan segalanya, semuanya yang diamanahkan kepada beliau. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah tertinggal sesuatu pun
yang mendekatkan kalian kepada surga atau menjauhkan kalian dari neraka, melainkan telah jelas dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita luangkan waktu kita bersemangat untuk menuntut ilmu agar kita mengetahui betapa sempurnanya agama Islam ini, bahwasanya segala ibadah, segala amalan yang dari kita tidur sampai kita tidur kembali sudah ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada hadis-hadis, ya, sudah ada tata cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, contohkan. Ya, tinggal kita yang menuntutnya, mempelajarinya, sehingga sesuatu yang mendekatkan kita kepada surga kita mengetahuinya, dan segala hal yang bisa menjauhkan kita dari neraka kita mengetahuinya. Tidak ada jalan kecuali dengan menuntut ilmu. Baik kita menuntut ilmu seperti sekarang secara langsung, dan bisa juga secara online yang kita menonton video dan segala macamnya yang bermanfaat dan berkaitan dengan ilmu agama. Tapi pada malam hari ini ya kita sesuai tema, ya kita menjelaskan pembahasan atau melanjutkan pembahasan yang kemarin yang berkaitan dengan azan, ya, atau fikih azan atau hal-hal yang berkaitan dengan azan. Di pertemuan selanjutnya sudah kita jelaskan, ya, bisa dilihat di WhatsApp ada PDF-nya, ya. Sudah kita jelaskan dari awal, dari masalahnya, dari pembahasan yang pertama, mulai dari ta'rifnya, pengertiannya. Kemudian yang kedua ada syurutu sihhatiha, syarat-syarat sahnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu sunnahnya. Kemudian yang keempat ada sifat yang atau tata cara pelaksanaannya, baik itu azannya ataupun iqamahnya. Dan yang terakhir kemarin yang kita jelaskan adalah apa yang dibaca oleh orang yang mendengarkan azan ketika dia mendengarkan azan. Nah, kemudian di pertemuan kemarin ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan azan yang insyaallah pada hari ini kita jawab, ya. Tentunya berkaitan dengan materi azan ini. Yang kemarin ada pertanyaan, ada 3 kalau nggak salah, ya, yaitu pertanyaan berkaitan dengan membaca ta'awudz dan al-basmalah, yang membaca ta'awudz dan membaca basmalah sebelum azan. Ya, kemudian ada juga pertanyaan tentang hukum azan untuk bayi yang baru lahir. Kemudian ada juga pertanyaan hukum azan untuk orang yang meninggal dunia ketika memasukkan dia ke liang lahat atau ke dalam kuburan. Nah, itu juga berkaitan dengan apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lihat di sini di halaman 45, yang sambil kita mengulang kembali sambil kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Nah, di halaman 45 di sini di ta'riful azani wal iqamah, di pengertian azan dan iqamah. Ya. Al-azan lughatan, azan secara bahasa adalah al-i'lam, ya, bahwasanya dia adalah pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Kemudian secara syariatnya diartikan, didefinisikan oleh para ulama al-i'lamu bidukhuli waqtis shalah, yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu salat, atau seruan bahwasanya waktu salat itu telah masuk. Bidzikrin makhsusin,
dengan lafaz atau bacaan-bacaan yang maksus yang sudah ditentukan atau khusus. Khusus di sini maksudnya adalah yaitu muqayyad, yaitu terikat, artinya sudah ada tuntunannya, ya sudah ada contohnya. Nah, dari definisi ini yang kita mengetahui, yang kita bisa menyimpulkan bahwasanya azan ini disyariatkan untuk ya menginformasikan bahwasanya waktu sholat itu telah masuk, ya. Dan di baris di bawahnya, di bawah hukumnya itu disebutkan bis-shalawatil khamsi duna ghairiha. Azan ini hanya untuk atau seruan untuk sholat yang wajib saja, sholat yang 5 saja, ya. Tidak duna ghairiha, tidak untuk yang lainnya. Jadi dia ini adalah seruan bahwasanya waktu sholat telah masuk untuk sholat-sholat yang wajib, ya, sholat-sholat yang 5, yaitu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, untuk yang itu saja. Adapun yang lainnya, sholat-sholat yang lainnya, maka tidak disyariatkan untuk azan. Contohnya seperti sholatul idain, sholat hari raya, tidak ada azan, tidak ada iqamahnya. Begitu juga dengan sholatul istisqa, yang sholat meminta hujan, yang butuh untuk mengumpulkan orang banyak, tetapi tidak disyariatkan azan juga. Ya, begitu juga dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah, dan ini sesuai dengan perintahnya. Yang jika kita baca di dalam hadis yang panjang, hadisnya Abdullah ibn Zaid, bagaimana awal mula disyariatkannya azan ini, ya. Diceritakan bahwasanya ketika Nabi SAW datang ke Madinah, kemudian beliau membangun masjid, ya. Kemudian orang-orang mulai berbicara bagaimana caranya agar memberitahukan jamaah atau para sahabat bahwasanya waktu salat itu telah masuk, ya. Sehingga ada di antara mereka yang waqala ba'dhum ittakhazu naqusan mithla naqusan nasara. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwasanya bagaimana kalau misalkan kita menggunakan lonceng, ya, lonceng seperti orang-orang Nasrani, di mana orang-orang Nasrani begitu juga dengan orang-orang Buddha, mereka membunyikan lonceng menunjukkan bahwasanya waktu ibadah mulai. Wa qala ba'dhum bal buqan mithla qarnil yahud. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan bagaimana kalau misalkan kita itu meniup trompet. Ya, meniup trompet seperti orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi ketika mereka mulai untuk beribadah, mereka meniup trompet. Kemudian pada saat itu ada Abdullah ibn Zaid, yang sahabat, yang beliau naim, tertidur, ya. Kemudian di dalam tidur beliau bermimpi, ya, ia ra'a rajulan yahmilu naqusan fi yadihi. Ya, kemudian beliau bermimpi, beliau melihat orang membawa naqus, membawa lonceng, ya, fi yadihi, ya, di tangannya. Faqultu ya Abdullah atabi'un naqus. Yang kemudian langsung dia bertanya, ya, apakah engkau menjual lonceng ini? Faqala madza tasna' bihi. Kemudian orang itu mengatakan di dalam mimpinya, orang itu mengatakan, apa yang akan engkau lakukan dengan lonceng ini? Faqultu nad'u bihi ila shalah. Ya. Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, aku akan menggunakannya untuk memberitahukan orang bahwasanya waktu salat itu telah masuk. Qala afala adulluka ala khairin min dzalik. Kemudian orang itu mengatakan, maukah engkau aku beritahukan engkau yang lebih bagus
yang lebih tepat. Faqultu bala. Ya, kemudian dia mengatakan iya. Ya, kemudian qala taqul, kemudian orang tersebut mengajarkan kepadanya Allahu Akbar, lafaz azan seperti yang biasa kita dengar, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian sampai la ilaha illallah. Ya, summa ista'khara anni ghaira ba'idin. Kemudian dia berhenti sejenak. Kemudian wa taqulu idza aqamtas shalah. Ya, kemudian hendaknya kau mengucapkan yang ini ketika salat ingin ditegakkan. Ya, kemudian dia mengajarkannya iqamah, yaitu dengan mengganjilkan bacaan-bacaan azan tadi. Falamma asbahtu, ya, kemudian ketika dia terbangun, ya, dia terbangun dari tidurnya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima raaitu. Ya, kemudian dia memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia lihat, apa yang dia mimpikan. Ya. Faqala innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Kemudian Nabi mengatakan sungguh itu adalah mimpi yang benar. Ya, itu adalah mimpi yang benar. Ya, maksudnya itu adalah wahyu. Kemudian pada saat itu juga fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan faqala. Kemudian pada saat itu Nabi SAW memerintahkan Bilal, ya, untuk azan. Ya Bilal, qum fa'adzin bima ra'aita. Ya, wahai Bilal, azanlah seperti yang engkau lihat. Ya, azanlah seperti yang engkau lihat. Kemudian Bilal azan, fasami'a dzalika Umar bin Khattab. Ya. Kemudian ketika Bilal azan didengar oleh Umar bin Khattab. Kemudian dia datang kepada Nabi dan dia mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ra'a." Ya. Aku telah melihat, maksudnya bermimpi dengan apa yang aku dengar. Sama dengan yang dibacakan oleh Bilal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falillahil hamdu," maka alhamdulillah. Nah, kita baca hadis ini secara sempurna, ya, karena di beberapa media sosial, ya, di beberapa penjelasan yang kadang tidak dijelaskan, ya, sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang mungkin keliru, begitu ya. Mungkin banyak orang akan bertanya, kenapa ada sahabat, ya, kenapa dia ini dimimpikan oleh sahabat atau turun kepada sahabat? Kenapa dia tidak langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah wahyu itu biasanya turun kepada Nabi? Kenapa dia turun ke sahabat? Ya, biasanya ini yang biasanya dibahas. Kemudian, ya, apakah sahabat ini, ya, dia berbuat hal yang baru begitu? Ya, karena dia menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia lebih tahu. Ya, itu yang disampaikan. Nah, kalau kita lihat konteks secara sempurna di dalam hadis ini, jadi yang bermimpi, ya, bermimpi tentang syariat azan ini bukan hanya Abdullah bin Zaid saja. Ya, tapi di lafaz sini, ya, ketika Nabi SAW diberitahukan, ya, beliau mengatakan innaha laru'yal haq. Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mendapatkan wahyu tersebut. Hanya saja ketika beliau ingin menyampaikannya, ya, Abdullah bin Zaid ini datang terlebih dahulu menceritakannya. Ya. Kemudian di sini setelah itu Nabi SAW mengatakan, Ya Bilal, qum fa'adzin bima ra'aita. Wahai Bilal, azanlah seperti yang engkau lihat. Ya, artinya Bilal mendapatkan hal yang sama. Ya, dia melihat, dia bermimpi terkait syariat azan ini. Seandainya hanya Abdullah bin Zaid yang bermimpi, maka mungkin Abdullah bin Zaid yang akan diminta. Tapi yang ketika Abdullah bin Zaid bercerita, Nabi Muhammad menyuruh Bilal untuk yang azan.
Ya, selain karena suaranya yang tinggi, lantang, dan dia juga melihatnya. Kemudian di sini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, ini gimana ceritanya? Umar bin Khattab ini sebenarnya sebelum Abdullah bin Zaid cerita ini, sebenarnya dia sudah bermimpi. Dia sudah bermimpi bahwasanya ada yang mengajarkan dia azan seperti ini. Tapi dia enggan atau sungkan atau malu gitu ya untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ingin Nabi dulu yang memberitahukannya kepada para sahabat, baru dia menceritakannya. Ya. Ya. Dan ini masuk di dalam kategori takririyah, yaitu sunnah yang disetujui, direstui oleh Nabi SAW. Bukan berarti para sahabat membuat hal-hal yang baru, tidak. Ya, akan tetapi di fase ini, di zaman ini adalah zamannya risalah, zamannya wahyu. Ya. Sama halnya seperti ya sholat setelah wudhu. Ya, sholat setelah wudhu. Ini biasanya sering juga dibahas, ya. Kemudian dibentur-benturkan dengan apakah para sahabat yang melakukan bid'ah dan segala macamnya, kemudian dibacakan tentang hadis wudu. Ya, di mana Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal. Ya, Nabi mengatakan, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana alaika baina yaday fil jannah. Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan, laksanakan, ya, yang engkau sangat harapkan balasannya, karena aku mendengar suara telapak kakimu, suara kedua telapak kakimu bersamaku di surga. Bayangkan, ini luar biasa. Jadi Nabi SAW langsung mengabarkan bahwasanya Bilal ini masuk surga, dan masuk surga bersama beliau. Ya. Faqala Bilal, kemudian Bilal mengatakan, ma amiltu amalan arja indi. Tidak ada amalan yang aku amalkan, yang aku harapkan pahalanya, kecuali innani atau inni atau tahharu tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur. Ya. Bilal mengatakan, tidaklah aku bersuci, berwudu, ya, di suatu waktu. Jadi dia berwudu tidak hanya ketika waktu sholat tiba, tapi ada saatnya fi lailin wa naharin, ya, di waktu malam ataupun di waktu siang. Illa sallaitu bidzalika tuhur, kecuali aku sholat dengan keadaan suci tersebut. Jadi amalan rahasia yang dilakukan Bilal, ya, ketika dia kosong, dia luang, tidak sibuk, dia berwudu, ya. Kemudian setelah itu dia itu sholat selama dia suci, ya, selama dia suci dalam wudu tersebut, dia selalu sholat, ya. Ma kutiba li an usalli, ya, dan itu tidak ada batasannya, artinya tetap dia sholat, ya, selama dia dalam keadaan suci tersebut. Ya, dan Nabi SAW mengikrarkan, membenarkan ini. Ya. Dan ini juga termasuk di dalam hadis takririyah, ya, hadis yang direstui dan masuk dalam kategori hadis yang disetujui oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bertanya karena pasti beliau diberitahu oleh malaikat atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Bilal melaksanakan sebuah amalan. Ya. Seandainya amalan tersebut, ya, tidak sesuai dengan Islam, maka Nabi SAW pasti menegur, ya, pasti menegur. Ya. Dan jika sesuai, maka Nabi SAW aqarrahu, menyetujuinya. Dan seperti yang dilakukan oleh Bilal ini. Ya, dan sekali lagi ini di fase risalah, ya, di zaman wahyu atau risalah, agama itu masih berjalan, masih dalam tahap penyempurnaan.
Nah, yang ingin kita jelaskan di sini adalah terkait masalah yang tadi, bahwasanya azan ini disyariatkan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat, dan hanya untuk sholat 5 waktu saja, tidak untuk sholat yang lainnya. Nah, kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan apakah bisa dia digunakan untuk hal yang lainnya? Seperti misalkan azan untuk bayi yang baru lahir, ya, atau misalkan azan untuk mayit, ya, ketika dia ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, atau mungkin ada contoh yang lainnya, gitu ya. Apakah bisa? Apakah boleh? Begitu ya. Ya, maka di sini kita jelaskan dulu yang pertama yang berkaitan dengan untuk bayi yang baru lahir. Apakah dia diazankan atau tidak? Ya, kalau misalkan kita melihat secara takrif, secara definisi tadi, tentu dia tidak termasuk di dalam kategori. Ya, tentu tidak masuk di dalam kategori disyariatkannya azan, karena azan itu untuk sholat. Ya. Kemudian di sini bagaimana pandangan ulama yang terkait masalah azan untuk bayi ini? Ya, di sini disebutkan di beberapa kitab, ya, salah satunya di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, dia disebutkan sebagai khilaf mu'tabar, yang sebagai sesuatu hukum yang dia itu punya dasar yang diperselisihkan. Ya. Wa qad thabata anil Malik karahat al-adhan fi ihda udhunil maulud wal iqamah. Al-Imam Malik, ya, pertama beliau menyebutkan bahwasanya beliau itu yukrah, yang membawa hukumnya di dalam permasalahan ini sebagai sesuatu yang makruh, yang yaitu sesuatu yang lebih utama ditinggalkan, ya. Dan ini langsung disebutkan oleh ulama-ulama Malikiyah seperti Al-Khattab yang di dalam kitab Mawahibul Jalil, kemudian di dalam kitab Mukhtasar Al-Mudawwanatul Kubra disebutkan bahwasanya Imam Malik beliau kariha an yu'adzina fi udhunis sabiyil mawlud. Yang beliau menyebutkan bahwasanya hukumnya adalah makruh, yang lebih baik, lebih utama ditinggalkan. Kemudian wayara al-Hambali fi Kasyaf wa al-Hanafi hasiyatihi, ya, ila anna hadha fi mas'alati al-hadith wa huwa dhaif. Kemudian al-Imam Ahmad, begitu juga dengan al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya permasalahan ini bukan permasalahan fikih. Ya, jadi khilafnya di sini bukan khilaf masalah fikih, apakah dia itu boleh, tidak boleh, apakah dia itu wajib sunnah, apakah wajib haram, tidak. Tapi lebih ke permasalahan riwayatul hadis, yang yaitu kembali ke periwayatan hadisnya. Jadi di sini yang harusnya yang mengoreksinya bukan fuqaha, tapi al-muhaddis, orang yang ahli hadis. Dan salah satu muhaddis di sini adalah Imam Ahmad, yang beliau selain faqih, beliau juga seorang muhaddis. Dan beliau mengatakan wal dhaif, ya, di mana hadis yang ada di dalam yang disebutkan di dalam permasalahan ini adalah hadis dhaif, ya. Kemudian wa yara kadzalika Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau Syafi'i, beliau juga mengatakan bahwasanya syiddatu dha'fihi, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah. Kemudian Al-Imam Al-Albani, beliau juga mengatakan fahassantu haditha Abi Rafi' bihi fil irwa wa qad raja'tu an tahsinil madhkur. Kemudian Al-Imam Al-Albani, beliau mengatakan bahwasanya dulu aku pernah menghasankan hadis ini, akan tetapi setelah aku menelitinya, aku pun rujuk kembali bahwasanya dia itu adalah hadis yang dhaif, yang lemah, la yu'mal bihi, yang tidak diamalkan. Ya, ini menurut Al-Imam Ahmad, begitu juga Imam Abu Hanifah, yang mengklasifikasikan masalah ini sebagai masalah hadis, di mana hadisnya adalah dhaif. Kemudian waqala An-Nawawi wa huwa Syafi'iyyun,
fil Majmu', ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau menyebutkan bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu', was-sunnatu an yu'adzina fi udhunil mawlud inda wiladatihi dzakaran kana aw untha wa yakunu al-adzan bi lafdhin azan as-salah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwasanya, ya, diperbolehkan azan untuk bayi yang baru lahir, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, dengan lafaz azan untuk salat. Li hadits Abi Rafi' alladhi dzakarahu, kemudian sebagaimana hadis yang dari Abu Rafi', ya, bahwasanya beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis salah. Ya, kemudian dia mengatakan bahwasanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam azan, ya, di telinganya Al Hasan ibn Ali ketika dia dilahirkan oleh Fatimah dengan azannya, azan seperti salat, ya. Dan pembahasan ini pembahasan yang sangat rinci, ya. Kemudian di beberapa ulama menyebutkannya seperti Al-Imam Malik, ya, lam yurwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yu'adzin fi hayatihi. Kemudian Imam Malik mengomentari hadis ini bahwasanya di sepanjang hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah azan, baik untuk salat ataupun untuk yang lainnya. Nah, kemudian, ya, bagaimana sikap kita terhadap permasalahan ini? Maka yang pertama adalah tentunya kita itu ar-raj'u ila al-kitab was sunnah, kita kembali kepada tuntunan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Dan yang kedua, al-iqtisar alal hadis sahih, hendaknya kita itu berpegang kepada hadis yang sahih bila ada. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang lahir, apakah beliau mengazankannya seperti hadis yang tadi disebutkan, as-sabit anhu alaihi salatu wassalam, kama min hadis Aisyah radhiyallahu anha annahu kana yu'ta ilaihi bis-sibyan. Kalau dari hadis dari Aisyah yang dia itu sahih, ya, Aisyah mengatakan bahwasanya dulu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan sibyan, yaitu anak-anak kecil, ya, fayad'u lahum bil barakah, maka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mendoakan keberkahan untuknya dan untuk orang tuanya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangnya kemudian mendoakannya seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ya, ini hadis yang masyhur, ya, di mana Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas dengan doa yang sangat masyhur dan menjadikan dia seperti yang didoakan oleh Nabi SAW. Ya, doanya adalah, banyak yang sudah tahu, ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia ini faqih, paham di dalam agama ini dan mengerti atau paham di dalam Al-Qur'an. Dan kita temukan Ibnu Abbas, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia menjadi faqih dan dia menjadi ahli tafsir. Ya, inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian perlu kita pahami juga al-karahiyatu indahum tarkihim. Ya, istilah kata-kata karahiyah atau makruh di dalam istilah para ulama fikih, ya, bahwasanya adalah sesuatu yang ditinggalkan dan tidak diamalkan sama sekali. Ya, ketika mereka mengatakan makruh, karahiyah, yukrahu, ya, apapun istilahnya, itu menunjukkan bahwasanya sesuatu itu ditinggalkan dan tidak diamalkan. Kalau di zamannya fuqaha. Yang berbeda di zaman kita, di zaman sekarang ini, ketika ada kata makruh, ya, langsung terbesit di pikiran kita tidak haram, gitu, ya, atau tidak berdosa, gitu, ya, sehingga diamalkan. Bayangkan, ya, dengan kata-kata makruh itu dijadikan sebagai dalil untuk diamalkan. Padahal dulu
mereka ketika mereka mendengar kata makruh itu adalah ditinggalkan, tidak diamalkan. Contohnya di zaman kita sekarang itu ada pembahasan masalah hukum rokok misalkan ya. Hukumnya antara dua kan ya, antara haram dan makruh, dan mayoritas yang kebanyakan itu mengatakan bahwasanya itu haram, dan sedikit di antara mereka yang mengatakan makruh gitu ya. Kemudian diambil kata makruh tersebut dan dijadikan dalil sebagai bolehnya melakukan hal tersebut, dan tentunya ini salah gitu ya. Kemudian ya ada yang perlu kita pahami juga yang kita jadikan sebagai pegangan juga, yaitu al-ibahatu li ghairihi la li nafsi. Terkadang para ulama itu ada di antara mereka itu membolehkan untuk orang lain tapi tidak untuk mereka. Ada beberapa yang mereka bolehkan tapi tidak untuk mereka, maksudnya tidak mereka laksanakan. Dan ada contohnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama Khalid bin Walid ya dihidangkan dom gitu ya, dihidangkan makan dom. Ya, dom ini kalau kita cari di internet banyak sekarang lagi rame juga ya, yaitu biawak ya, biawak padang pasir. Ya, biawak padang pasir warnanya putih. Ya. Ini dulu dimakan. Ya, dimakan oleh Khalid bin Walid. Ya, sama seperti biawak rupanya. Nanti bisa dilihat ya. Sama seperti biawak, hanya saja warnanya full putih dan dia itu tidak bisa terkena dengan air. Kalau dia terkena dengan air dia akan mati. Gitu ya. Makanya orang-orang memancingnya dengan masukkan air ke dalam lubangnya, dia akan keluar. Ya. Dan Khalid bin Walid ya menawarkannya kepada Nabi untuk dimakan. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakannya, tetapi beliau tidak melarangnya. Ya, tidak melarang Khalid bin Walid untuk memakannya. Ya. Ya, kemudian ada juga contohnya yang lain, ya mereka membolehkan tetapi tidak mengerjakannya. Contohnya seperti yang sering kita dengar itu seperti Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah beliau punya pendapat bahwasanya bolehnya bolehnya seorang perempuan safar tanpa mahram, dan bahkan bolehnya seorang perempuan itu menikah tanpa wali. Ya. Apakah beliau membolehkan ini kemudian beliau melakukannya? Apakah beliau menikahkan anak beliau tanpa beliau hadir? Tidak. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab tafsir, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, yang beliau memperbolehkan safar untuk perempuan tanpa mahram itu untuk bangsawan atau keluarga kerajaan pada zaman itu, yang mereka itu punya hajat untuk bepergian dan mereka itu tidak selamat dari berbagai macam gangguan di perjalanan. Ya, kemudian beliau juga membolehkan nikah perempuan tanpa mahram itu untuk sayyid, ya untuk janda yang dia itu sudah wafat. Bukan berarti untuk semua, bukan termasuk juga anak beliau. Ya, sama seperti ini. Ya, seperti yang kita bahas di malam hari ini, ya seperti Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi beliau di sini membolehkan azan untuk anak yang baru lahir. Kalau kita lihat di biografi beliau, ya di dalam kitab apapun, apakah beliau mengazankan anak beliau ketika lahir? Maka jawabannya tidak. Ya, dari mana kita tahu? Kita tahu bahwasanya beliau tidak memiliki anak. Ya, beliau tidak memiliki anak. Kenapa beliau tidak memiliki anak? Jawabannya beliau tidak memiliki istri. Beliau tidak menikah. Ya, beliau meninggal di umur 45 tahun dan beliau insyighal bil ilmi, karena kesibukan beliau dalam menuntut ilmu, beliau tidak menikah. Ya, dan beliau membolehkan, ya di dalam riwayat beliau membolehkan kepada orang-orang yang dia itu hanya untuk orang-orang tertentu, tidak untuk semua. Ya. Kemudian ada juga fa'alahu wa lam ya'mur bi fi'lihi.
terkadang beberapa ulama ya seperti ulama-ulama fikih ya mereka itu mengerjakan sesuatu ya tapi khusus untuk mereka saja ya tidak mereka perintahkan untuk yang lainnya ya. Dan ini bukan dalil, ini bukan pegangan sebagai sandaran kita bahwasanya itu boleh ya, akan tetapi perlu kita pelajari apakah di sana kita punya hajat, kita punya keperluan untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini yang berkaitan dengan azan untuk bayi yang baru lahir. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan azan untuk mayit? Gitu ya. Dan kalau di dalam pembahasan ini maka kita buka di dalam kitab-kitab, kita akan temukan dia itu di dalam kitab Fatawa. Kenapa? Karena dia ini adalah khilaf la yu'tabar ya, yaitu sesuatu yang tidak ada perdebatannya, di mana semua ulama mengatakan bahwasanya la aslahu, tidak ada asalnya, maksudnya adalah tidak ada dasarnya ya. Di sini saya bawakan dari Fatawa Al-Haramain ya. Disebutkan bahwasanya ya la yujadu dalilun sahihun yushiru ila syar'iyyatihi lil mayyit. Ya, bahwasanya tidak ada dalil baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis atau yang dilaksanakan oleh ulama-ulama terdahulu di mana mereka mengazankan untuk mayit ya. Fa innal masyru' 'inda dafnil mayyit an yaqula ma yadha'uhu fi lahdihi bismillah wa 'ala millati rasulillah faqat wa la yazidu 'ala hadha. Yang disyariatkan ketika memasukkan mayit ya, ketika menaruhnya di liang lahat adalah dengan mengucapkan bismillah wa 'ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu saja, dan tidak ada tambahan di dalam bacaannya. Fa idza dufinal mayyitu wa tamma dafnuhu waqafa alaihi wa sa'ala Allahu lahu at-tasbih ya. Kemudian setelah selesai penguburannya maka hendaknya berdiri di atasnya, kemudian mendoakannya untuk mendapatkan ketetapan agar dia tetap di dalam kalimat tauhid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ya. Nabi SAW mengatakan mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang sedang dikubur ini, dan mintakan dia itu ketetapan istiqamah di dalam tauhid, karena pada saat ini dia akan ditanya. Nah, begitu juga permasalahan yang berkaitan dengan yang tadi, yaitu menambahkan lafaz ta'awul ataupun bismillah sebelum azan ya. Di sini sudah dijelaskan di ta'rifnya bahwasanya ini bizikrin makhsus ya, sudah ada lafaz yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bukan berarti kita kontekstual atau keras atau dan segala macamnya, tapi ketika ada kaidah dengan istilah bizikrin makhsus, sudah ada ketentuannya, maka dia itu harus seperti itu ya. Sama seperti lafaz-lafaz salawat ya, lafaz-lafaz Allahumma shalli ala Muhammad ya, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti itu yang dibaca. Kemudian bagaimana kalau misalkan ditambahkan dengan kata sayyidina ya, maka dijawab boleh ditambahkan dengan sayyidah selama tidak dibaca di dalam ibadah, tidak dibaca di dalam salat ataupun di ibadah tertentu. Karena kalau di dalam ibadah dia itu sudah dizikrin makhsus, sama seperti doa-doa salat, dia itu baku seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada tambahan, walaupun secara makna dia itu bagus. Ya, sama seperti azan yang sudah ada lafaznya ya, dan sudah masyhur, dan tidak boleh ditambahkan dengan lafaz-lafaz yang lain walaupun secara makna dia itu bagus ya. Dan di pembahasan masalah ini juga ya, masalah membaca ta'awudz dan basmalah sebelum azan ini juga sama disebutkan bahwasanya lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ala man ba'dahum bi hadza adzikri. Ya, disebutkan bahwasanya tidak ada dicontohkan yang tidak ada disyariatkan untuk membaca ta'awuz ataupun basmalah sebelum azan. Nah, ini dia yang berkaitan dengan kajian kita di malam hari ini. Ya, semoga yang berkaitan dengan azan ini bisa difahami, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dia tentang ya fikih tentang salat, ya fikih tentang salat. Nah, kita azan Ustaz ya. Kita azan terlebih dahulu baru kita tanya jawab. Ya. Kalau melaporkan khayal sholat itu benar-benar ada kan bukan ke kanan, kalau khayal sholat itu ke kiri. Apakah benar? Ya, benar Ustaz. Ya, kemarin kita jelaskan dan di sini masih ada dia kayaknya. Ya. Nah, tepat ada di sini di mana disebutkan di sini dalam hadis Abu Juhaifah, ya, di antara adab, di antara sunnah di dalam azan itu ada dia kayak di sini, ya. Selain di dalam hadis ada juga di dalam sini di sunnahnya, ya, di halaman 46. Ya, di antara sunnahnya pertama itu an yaj'ala usbu'aihi fi uzunaini, yaitu dia menaruh jarinya di telinganya, wa an yudira wajhahu ala yaminihi, dan hendaknya dia itu memutar ya wajahnya ke kanan ketika dia membaca hayya 'alas shalah, wa ala yasarihi, dan hendaknya dia memutar ke kiri idza qala hayya 'alal falah, ya. Dan ini ada hadisnya sebagaimana disebutkan oleh Abu Juhaifah, ya, di mana pada saat itu Bilal faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ya, jadi begitu yang dicontohkan. Nah, Ustaz. Ayo Allah. Nawawi sama ya, terdapat Nawawi yang diamalkan sebagian orang kan, mungkin kebanyakan orang berarti. Apakah karena Imam Malik mengatakan itu bid'ah maka kita bid'ahkan saudara, atau kita kita punya keyakinan itu benar karena salah satu imam mazhab juga membolehkan atau mensunahkan seperti itu. Yang hadis Rafi dari saya, ya. Hadis Rafi itu yang dianggap agak itu kan. Ya. Tapi kalau kita cari di AI, maka akan menyebutkan 3 mazhab itu mensunahkan. Syafi'i, Hambali itu sama selain Maliki. Abu Hanifah, Hanafi. Akan disunahkan azan di sebelah kanan, Roma sebelah kiri. Kemudian penilaian kita terhadap apakah karena juga waktu lahir anak pertama itu ragu-ragu nyari lagi gitu ya. Dan perawat-perawat berkata tahu itu bahkan non muslim. Dia nanya anak apa gitu. Yang pertama. Dia yang kedua azan di rumah baru. Azan di rumah baru. Bagaimana hukumnya selain yang tadi sama ini kita kebiasaan walaupun ada azan tapi ada iqamah, kan salat jenazah as-salatu jenazah rahimahullah bisa. Apapun setiap ada sholat yang tidak ada azan pasti ada iqamah. Apakah memang ada di antara 4 imam utama itu yang membolehkan atau imam yang lain? Masya Allah, ya, 3 pertanyaannya. Nah, terkait pembahasan yang pertama terlebih dahulu, ya terkait azan kepada anak yang baru lahir.
Ya. Di sana Imam Malik mengatakan bahwasanya dia itulah sesuatu yang makruh, yang lebih utama ditinggalkan. Ya begitu juga dengan imam-imam yang lain, sebenarnya di dalam kitab mereka mengategorikan dia sebagai hadis yang dhaif gitu ya. Nah, akan tetapi di dalam pengamalan hadis dhaif ini, ya terutama di dalam mazhab Syafi'i, yaitu yu'mal bihi, boleh diamalkan dengan 3 syarat. Dan itu yang membuat beberapa ulama, ya ulama-ulama yang lainnya yang tadi itu tidak menegur atau tidak membantah bahwasanya ini melakukan hal yang di luar sunnah dan segala macamnya. Mereka tidak menegurnya. Kenapa? Karena di dalam fikih, ya hadis yang dhaif itu dia boleh diamalkan dengan 3 syarat tentunya. Ya sebagaimana nanti bisa dilihat di di dalam fikih Syafi'i. Pertama, bahwasanya hadisnya tersebut tidak maudhu, tidak palsu. Ya, artinya dia punya jalur. Ya hanya saja mungkin jalurnya itu terputus seperti yang ada di dalam hadis ini. Ya, artinya hadisnya itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia boleh diamalkan, ya, yaitu dengan syarat yang kedua, yaitu tidak dalam permasalahan akidah, ya, tidak dalam bab akidah yang berkaitan dengan keyakinan. Artinya dia dalam pembahasan fikih, ya, dalam urusan amalan atau ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu kita niatkan bahwasanya kita mengamalkannya ini sebagai dalam bentuk keutamaan, ya, yaitu mencari keutamaan di mana mungkin bisa jadi hadisnya itu benar atau tidak, ya. Itu syarat yang boleh diamalkan. Nah, jadi itu yang membuat beberapa ulama di zaman sekarang juga, ya, atau melihat di beberapa ulama seperti Abdullah Fauzan, beliau juga mengatakan la ba'sa bihi, tidak dipermasalahkan jika seandainya ada orang yang mengazankan, tidak dipermasalahkan karena di sini dalam pembahasan fikih, gitu ya, tidak di dalam pembahasan akidah, ya. Dan lebih utama seperti yang Anda sampaikan yang tadi, di mana kita amalkan yang lebih utama, ya, karena kalau kita berbicara masalah hadis, tentunya hadis yang sahih ini sebetulnya sangat banyak. Ya, hadis-hadis yang sahih itu sangat banyak. Seandainya kita amalkan mungkin banyak yang luput di antara kita. Ya, di mana di setiap harinya, ya, tidak hanya di perkara azan, ya, banyak sekali hadis-hadis yang sahih mungkin kita lewatkan, gitu, tidak kita amalkan. Ya, contohnya misalkan masalah salatul lail, ya, salat malam, gitu ya. Kemudian ada juga salat rakaatul fajri, ya, salat sebelum fajar, ya, kemudian ada salat syuruk dan hadis-hadis yang lainnya, ya. Makanya lebih utama kalau misalkan di dalam fikih ya disebutkan bahwasanya la yu'mal bihi, yaitu kita tidak mengamalkan. Kemudian yang tadi masalah yang kedua, masalah azan untuk rumah, saja. Yang kedua, ya, azan untuk rumah ini, ya. Ya. Nah, azan untuk rumah mungkin ini banyak kita temukan mungkin, ya. Mungkin dia mengambil hadisnya Abu Hurairah, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun. Ya, bahwasanya syaitan itu ketika dia mendengar azan itu dia akan lari. Ya, lari terbirit-birit begitu, ya. Bahkan disebutkan walahu duratun, ya, sambil kentut gitu, ya. Saking larinya gitu, ya. Dan di dalam hadis inilah yang dibawakan juga kalau kita baca di dalam masalah azan untuk mayit tersebut. Ya, di antara istihsannya, ya, adalah agar liang lahatnya itu tidak didatangi oleh syaitan, begitu, ya. Makanya dia diazankan. Dan mungkin begitu juga di dalam permasalahan rumah ini, ya. Namun tentu saja ini penggunaan yang tidak tepat, begitu saja, atau istidlal atau pendalilan yang tidak tepat, ya. Kalau misalkan memang hadis ini bisa digunakan untuk semuanya, mungkin ada yang kesurupan langsung kita azan, gitu saja, agar dia langsung pergi, gitu ya, jinnya, ya, ataupun syaitannya, begitu, ya.
Nah, ini tentunya tidak tepat dan yang lebih utama yang kita laksanakan adalah yang membaca Al-Quran. Ya, untuk rumah itu kita membaca Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, hendaknya kita rattilil Quran, ya, kita membaca Al-Quran di rumah tersebut jangan sampai dia itu sunyi seperti kuburan, gitu ya. Dan terlebih kita membaca suratul Baqarah yang agar tidak dihinggapi oleh syaitan. Itu yang tuntunannya. Ya, adapun azan wallahu a'lam, gitu ya. Kemudian yang ketiga tadinya azan lagi. Oh, iqamah ya Ustaz ya. Ya, as-salatu jami'ah ya. As-salatu jami'ah. Ya, nah, seperti yang as-salatu jami'ah yang ini sebenarnya ya dia bukan iqamah Ustaz ya. Ya, yang bukan lafaz iqamah. Dia ini kalau di dalam bahasa Arab itu dia lafaz perintah saja. Ya, lafaz perintah juga. Ya, sama seperti di hari Jumat ya ada perintah sebelum mulai Jumat itu ya apa yang disebutkan Bilal itu ya ayah ansitu rahimakumullah atau lupa ya. Nah, itu juga termasuk di dalam perintah, gitu ya, di dalam perintah saja yang tidak dikategorikan sebagai apa namanya iqamah, yang itu dia itu ibadah. Nah, itu kemungkinan Ustaz ya. Apa Ustaz? Enggak masalah Ustaz. Ya, dia di dalam bentuk perintah saja. Nah, cukup insyaallah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan tentunya bisa kita amalkan. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka